Di Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, Rani duduk di kursi ekonomi pesawat Garuda Indonesia menuju Bali. Tiba-tiba, sekelompok pemuda di belakangnya mulai berbisik-bisik keras, "Lihat itu, Cho, perusahaan besar kok duduk di sini. Pasti lesbian itu hemat banget demi pacarnya yang cewek." Tawa mereka meledak, membuat Rani membeku, wajahnya memerah karena malu dan marah yang tertahan. Rani, seorang wanita berusia 35 tahun yang memimpin perusahaan teknologi sukses di Jakarta, biasa menghadapi cibiran seperti ini. Tapi hari ini, di tengah perjalanan bisnis yang seharusnya tenang, kata-kata itu menusuk lebih dalam. Ia menggenggam tasnya erat, mencoba mengabaikan mereka, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Seorang cewek yang dihormati di depan umum, tapi di balik itu, rahasia orientasi seksualnya menjadi senjata bagi orang-orang picik. Pesawat lepas landas, dan Rani mencoba fokus pada laptopnya, menyusun presentasi untuk pertemuan besok. Namun, bisikan itu terus bergaung di telinganya. Lesbian, kata itu seperti racun yang merembes ke dalam jiwanya. Di Indonesia, di mana norma sosial masih kaku, menjadi lesbian bukan hanya pilihan pribadi, tapi pertarungan melawan keluarga, masyarakat, dan bahkan diri sendiri. Rani ingat saat ia pertama kali menyadari ketertarikannya pada wanita di usia remaja dan bagaimana ia menyembunyikannya demi menyenangkan orang tua. Di sebelahnya, seorang nenek tua berpakaian sederhana duduk diam, memandang keluar jendela. Nenek itu tampak rapuh, dengan keriput yang menceritakan kisah panjang. Rani tidak memperhatikannya pada awalnya, tapi saat turbulensi kecil mengguncang pesawat, nenek itu berpaling dan tersenyum lembut. "Anak muda, jangan hiraukan mereka. Hidup ini penuh ujian," katanya dengan suara pelan. Rani terkejut, tapi ia mengangguk sopan. Percakapan singkat itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, saat pesawat mendarat di Bali, nenek itu tiba-tiba menyodorkan sebuah amplop tua ke tangan Rani. "Ini untukmu, nak." Baca saat sendirian, bisiknya sebelum menghilang di kerumunan penumpang. Rani memandang amplop itu dengan bingung. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang pudar, untuk Rani Wijaya. Bagaimana nenek itu tahu namanya? Hatinya berdegup kencang. Ia menyimpannya di tas, berpikir mungkin itu kesalahan. Tapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Malam itu, di hotel mewah di Kuta, Rani akhirnya membuka amplop itu. Di dalamnya, sebuah surat panjang dari seseorang yang ia kenal baik, ibunya sendiri, yang telah meninggal 5 tahun lalu. Tulisan tangan ibu yang familiar membuat air mata Rani menetes. "Anakku tercinta, jika kamu membaca ini, berarti saatnya kamu tahu kebenaran yang kusembunyikan." Surat itu menceritakan rahasia keluarga yang gelap. Ternyata, Ibu Rani pernah jatuh cinta pada seorang wanita di masa mudanya, sebelum menikah dengan ayah Rani. Itu adalah cinta terlarang di era serbu 1880-an, di mana masyarakat Indonesia masih sangat konservatif. Ibu memilih menikah untuk memenuhi ekspektasi keluarga, tapi hatinya rusak selamanya. "Aku tidak ingin kamu mengalami hal yang sama, Rani. Tapi aku takut mengatakannya saat hidup," tulis ibu. Rani terduduk di lantai kamar hotel, tangannya gemetar. Ini menjelaskan banyak hal, sikap ibu yang dingin terhadap hubungan Rani dengan wanita, tapi juga dukungan diam-diamnya. Kenapa ibu menyembunyikan ini? Dan bagaimana surat ini sampai ke tangan nenek itu? Keesokan harinya, di pertemuan bisnis, Rani sulit berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia menelepon adiknya, Sinta, yang tinggal di Jakarta. "Sinta, kamu tahu apa-apa tentang surat dari ibu?" tanyanya hati-hati. Sinta terdiam sejenak. "Kak, aku yang kasih surat itu ke nenek itu."
Ibu titipkan padaku sebelum meninggal. Katanya beri ke kamu saat waktunya tepat. Rani marah. Kenapa sekarang? Kenapa lewat orang asing? Itu bukan orang asing, Kak. Nenek itu adalah teman lama ibu, orang yang dulu dicintainya. Kata-kata Sinta seperti petir menyambar. Rani mematikan telepon, hatinya hancur. Ternyata nenek itu adalah kekasih ibu di masa lalu. Rahasia ini membuka luka lama, membuat Rani mempertanyakan segalanya tentang keluarganya. Di Bali, Rani memutuskan mencari nenek itu. Ia bertanya ke bandara, tapi tidak ada jejak. Kembali ke hotel, ia membaca ulang surat itu, mencari petunjuk. Di akhir surat, ibu menulis, temui dia di rumah lama di Yogyakarta. Makan ibu, nak. Rani memesan tiket ke Yogyakarta segera. Perjalanan ini bukan lagi bisnis, tapi pencarian jawaban. Ia tahu ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat pesawat mendarat di Yogyakarta, Rani merasa campur aduk. Kota ini penuh kenangan masa kecil, tapi sekarang terasa asing. Ia menyewa mobil dan menuju alamat yang disebutkan dalam surat, sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di sana, nenek itu menyambutnya dengan senyum lelah. Akhirnya kamu datang, Rani. Namaku Busri. Aku dan ibumu. Kami pernah saling mencintai. Busri menceritakan kisah mereka, bertemu di universitas, jatuh cinta diam-diam, tapi tekanan keluarga memaksa mereka berpisah. Ibu Rani menikah, sementara Busri hidup sendirian, menyimpan rahasia itu. Aku tahu tentangmu, Rani. Ibumu cerita. Kamu seperti aku dulu, berjuang melawan dunia. Rani menangis. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Aku bisa saja hidup berbeda. Itu pilihan ibu. Tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk benar. Percakapan itu membuat Rani memikirkan hubungannya sendiri dengan pacarnya, Lina. Mereka bersama 2 tahun, tapi Rani selalu menyembunyikannya dari keluarga. Apakah ia akan mengulangi kesalahan ibu? Kembali ke Jakarta, Rani menghadapi ayahnya. Ayah, aku perlu bicara tentang ibu. Ayah terkejut melihat surat itu. Aku tahu, nak. Tapi aku mencintai ibu apa adanya. Jangan biarkan ini merusakmu. Tapi bagi Rani, ini justru membuka mata. Ia memutuskan untuk terbuka tentang dirinya. Di kantor, rumor tentang orientasinya mulai menyebar setelah insiden pesawat. Rekan bisnis mulai menjauh. Salah satu mitra besar membatalkan kontrak. Bu Rani, tapi citra perusahaan kami tidak cocok. Rani merasa dunia runtuh. Apakah kejujuran ini sepadan? Rani berdiri di depan cermin apartemennya di Jakarta, memandang bayangannya sendiri. Wajah yang biasa percaya diri kini tampak lelah, dengan lingkar hitam di bawah mata. Surat dari ibu telah mengubah segalanya. Ia tidak lagi bisa berpura-pura. Lina, pacarnya, duduk di sofa, memandangnya khawatir. Rani, kamu harus istirahat. Ini terlalu berat. Lina, seorang desainer berusia 32 tahun, adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh cerita Rani. Mereka bertemu di sebuah acara seni di Bandung 3 tahun lalu, dan sejak itu, hubungan mereka tumbuh dalam diam tapi sekarang, dengan rahasia keluarga terbuka, Rani merasa terdorong untuk maju. Aku harus bilang ke keluarga, Lina. Tidak bisa terus seperti ini. Lina menggeleng. Tapi ayahmu, adikmu, masyarakat Indonesia belum siap, sayang. Ingat kasus-kasus diskriminasi di media. Rani tahu risiko itu. Di Indonesia, meski tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang, tapi norma agama dan budaya membuatnya sulit.
Keluarga besar Rani, yang berasal dari Jawa Konserati, pasti akan bereaksi keras. Tapi surat ibu seperti panggilan untuk berubah. Malam itu, Rani mengundang ayah dan Sinta ke apartemen. Ayah, seorang pensiunan pegawai negeri berusia genep 5 tahun, datang dengan wajah tegang. Sinta, adik perempuan Rani yang berusia 28 tahun dan sudah menikah, tampak gelisah. Ayah, Sinta, aku punya pengakuan, mulai Rani dengan suara gemetar. Aku lesbian. Aku mencintai wanita dan aku sedang menjalin hubungan dengan Lina. Ruangan hening sejenak, lalu ayah bangkit marah. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Kamu Ceo, panutan keluarga. Apa kata tetangga? Apa kata saudara? Sinta menangis. Kak, aku tahu dari ibu, tapi aku harap itu hanya AC. Kamu bisa berubah, kan? Debat sengit meledak. Ayah menyalahkan pendidikan modern, masyarakat barat yang merusak. Ini dosa, Rani. Pikirkan akhiratmu. Rani membela diri. Ini bukan pilihan, ayah. Ini siapa aku. Ibu juga pernah mengalaminya, dan beliau menyesal menyembunyikannya. Ayah terdiam, tapi matanya penuh kecewaan. Ia pergi tanpa kata, meninggalkan Rani hancur. Sinta memeluknya, tapi kata-katanya dingin. Aku sayang kamu, Kak, tapi aku tidak bisa dukung ini. Suamiku tidak akan setuju. Malam itu, Rani dan Lina bertengkar. Lina ingin mereka pindah ke luar negeri, tapi Rani menolak. Ini tanah airku, Lina. Aku harus bertarung di sini. Keesokan harinya, di kantor, masalah bertambah. Seorang karyawan senior, Budi, mendekatinya. Bu Rani, ada rumor di media sosial. Postingan tentang insiden pesawat itu viral. Saham perusahaan turun. Rani memeriksa ponselnya. Benar, video amatir dari pesawat itu menyebar, dengan caption menghina, Ceo lesbian hemat duduk ekonomi, malu-maluin Indonesia. Perusahaan kehilangan klien. Dewan direksi memanggil rapat darurat. Kami dukung Anda secara pribadi, Bu, tapi bisnis adalah bisnis. Mungkin Anda perlu mundur sementara. Rani marah. Ini diskriminasi. Aku bangun perusahaan ini dari nol. Tapi tekanan semakin besar. Lina menelepon, aku dipecat dari pekerjaanku. Bos bilang citraku buruk karena hubungan kita. Rani merasa bersalah. Apakah kejujurannya merusak hidup orang lain? Ia memutuskan bertemu Busri lagi di Yogyakarta untuk nasihat. Di rumah Busri, wanita tua itu menyambut hangat. Kamu mirip ibumu dulu, penuh semangat tapi rapuh. Busri menceritakan bagaimana ia kehilangan segalanya karena cinta itu, keluarga menolak, pekerjaan hilang, hidup sendirian. Tapi aku tidak menyesal. Lebih baik jujur daripada bohong seumur hidup. Kata-kata itu menguatkan Rani. Tapi saat kembali ke Jakarta, ia mendapat kabar buruk, ayah sakit jantung karena stres. Di rumah sakit, ayah berbaring lemah. Rani, tolong hentikan ini. Demi keluarga. Rani menangis. Aku tidak bisa, ayah. Tapi aku sayang ayah. Konflik ini membuat Rani mempertanyakan pilihan. Apakah ia harus mundur? Atau lanjut bertarung? Sinta datang, tapi sikapnya berubah. Kak, suamiku tahu. Dia mau cerai jika aku dukung kamu. Rani sok. Keluarganya hancur karena dirinya. Ia memutuskan break dengan Lina untuk lindungi semua. Lina marah. Kamu mengkhianati kita. Seperti ibumu dulu. Pertengkaran itu menyakitkan. Rani sendirian memikirkan harga kejujuran. Di kantor, ia mundur sebagai CEO, menunjuk wakil. Media ramai, CEO lesbian mundur karena skandal.
Rani pindah ke Bali sementara mencari kedamaian. Di sana ia bertemu komunitas kecil yang memberi dukungan. Tapi masa lalu menghantui. Surat ibu seperti kutukan. Apakah ini akhir atau awal? Di ila kecil di Ubud, Bali, Rani menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian. Alam hijau sekitar seharusnya menenangkan, tapi pikirannya bergolak. Mundur dari perusahaan, putus dengan Lina, dan keluarga retak, semua karena satu surat. Ia sering membaca ulang surat ibu, mencari arti di balik kata-kata. Suatu hari, telepon dari Sinta datang. "Kak, ayah semakin parah. Dokter bilang stres penyebabnya. Tolong pulang." Rani ragu. Pulang berarti menghadapi realitas. Tapi ia tidak bisa abaikan ayah. Ia terbang kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah tampak lebih tua. "Rani, aku pikirkan ulang. Aku tidak mau kehilanganmu seperti kehilangan ibumu." Kata-kata itu menyentuh. Mereka bicara panjang, ayah menceritakan bagaimana ia tahu tentang masa lalu ibu tapi tetap mencintai. "Aku takut masyarakat menghancurkanmu." Rani memeluknya. "Aku kuat, ayah. Tapi aku butuh dukunganmu." Perlahan, ayah mulai menerima. Tapi Sinta berbeda. "Kak, aku tidak bisa. Suamiku ultimatum, putus hubungan denganmu atau cerai." Rani terluka. Adik yang dulu dekat kini menjauh. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Di luar rumah sakit, Rani bertemu Lina secara kebetulan. Lina tampak marah. "Kamu pikir putus bisa selesaikan semuanya? Aku menderita karena kamu." Mereka bertengkar di KAE. Lina bilang ia diintimidasi oleh keluarga sendiri. "Orang tuaku tahu dari media. Mereka usir aku dari rumah." Rani merasa bersalah. Lina. Aku tidak mau ini terjadi." Tapi Lina pergi, meninggalkan Rani sendirian lagi. Kembali ke perusahaan, mantan rekan mendekati. "Bu Rani, kami butuh Anda kembali. Saham stabil, dan banyak dukungan dari komunitas." Rani terkejut. Ternyata ceritanya menginspirasi banyak orang. Postingan dukungan di Twitter, Indonesia membanjiri, "Dukung Rani, hak asasi manusia." Ini memberi harapan. Rani memutuskan kembali sebagai CEO, tapi dengan syarat, perusahaan akan advokasi hak LGBT. Dewan setuju, tapi tantangan baru muncul. Sebuah kelompok konservatif mengadakan demo di depan kantor. Tolak LGBT di bisnis Indonesia. Polisi datang, tapi media liput negatif. Saham turun lagi. Rani diwawancarai, "Saya tidak minta simpati, tapi hak untuk hidup jujur." Wawancara itu viral, tapi juga undang ancaman. Email Hotmail datang, bahkan ancaman isik. Rani takut, tapi Busri menelepon. "Jangan mundur, nak. Ini perjuangan kita." Dukungan Busri menguatkan. Rani mengundang Busri ke Jakarta untuk bicara tentang masa lalu. Di apartemen, Busri bertemu ayah Rani. Pertemuan emosional. Ayah meminta maaf atas masa lalu. "Aku tahu kamu mencintai istriku dulu." Busri menangis. "Itu masa lalu. Sekarang bantu Rani." Mereka bersatu untuk dukung Rani. Tapi Sinta masih menolak. Suatu malam, Sinta datang tiba-tiba. "Kak, suamiku selingkuh. Aku salah, aku butuh kamu." Rani memeluknya. Ini momen rekonsiliasi. Sinta sadar keluarga lebih penting dari norma sosial. Tapi drama belum berakhir. Lina kembali, tapi dengan berita, ia hamil dari hubungan rebound dengan pria untuk anormalisasi diri. Rani sok. "Kamu khianati kita." Lina menangis. "Aku takut sendirian."
Ma, ini ujian terbesar. Rani harus putuskan, makan atau lepas. Rani duduk di Taman Monas, Jakarta, memandang langit malam. Berita dari Lina seperti pukulan terakhir. Hamil dari pria lain setelah putus karena tekanan sosial. Apakah ini akhir dari cinta mereka? Lina menelepon lagi. Rani, aku salah. Ini bukan yang kuinginkan. Aku panik karena keluargaku. Rani marah tapi juga kasihan. Kamu pikir ini bisa diperbaiki? Kamu pilih jalan mudah seperti ibuku dulu. Debat panjang ia telepon. Lina ingin aborsi tapi ragu karena norma agama. Bantu aku, Rani. Aku masih mencintaimu. Rani bingung. Ini mautun moral, dukung Lina atau biarkan ia hadapi konsekuensi. Ia konsultasi dengan Busri. Nak, cinta sejati bukan milik. Bantu dia sebagai teman. Rani setuju. Ia temani Lina ke klinik, tapi di sana, demo anti-aborsi terjadi. Mereka nyaris diserang. Ini membuat Rani sadar betapa sulitnya pilihan perempuan di Indonesia, terutama LGBT. Setelah itu, Lina memutuskan lanjutkan kehamilan. Aku akan rawat anak ini sendirian. Rani dukung, tapi hubungan mereka rusak. Mereka jadi teman, bukan kekasih. Di keluarga, ayah pulih. Ia mulai bicara terbuka tentang ibu. Aku bangga padamu, Rani. Kamu lebih berani dari kami. Sinta bercerai dari suami dan kembali dekat dengan Rani. Ma, Kak. Aku takut kehilangan segalanya, tapi justru kehilangan keluarga. Rekonsiliasi ini menyembuhkan luka. Rani kembali fokus ke bisnis. Perusahaan launching kampanye hak LGBT, bekerja sama dengan Mo. Tapi oposisi kuat. Sebuah ulama terkenal kritik dit, ini ancaman moral bangsa. Rani diundang debat. Di studio ia hadapi argumen agama hak manusia. Aku hormati agama tapi cinta bukan dosa, kata Rani. Debat itu menang respon positif dari generasi muda, tapi juga backlash dari konservatif. Suatu hari, ancaman nyata datang, mobil Rani dirusak, dengan cat lesbian jahat. Polisi investigasi, tapi lambat. Rani takut, tapi lanjut. Ia bertemu komunitas LGBT di Jakarta, berbagi cerita. Banyak yang terinspirasi. Tapi di puncak, Busri sakit. Rani ke Yogyakarta, temani hari-hari terakhir. Busri berpesan, hidup jujur, nak. Itu warisan ibumu. Kematian Busri menyedihkan, tapi memberi kekuatan. Rani tulis buku tentang ceritanya, jadi bestseller. Media internasional liput. Tapi harga, priasi hilang, ancaman terus. Di akhir, Rani berdiri di panggung TED Jakarta, cerita perjuangannya. Apakah kejujuran sepadan dengan rasa sakit? Setelah pidato TED, Rani mendapat standing ovation. Tapi di belakang panggung, ia merasa hampa. Sukses publik, tapi hidup pribadi kosong. Lina punya anak sekarang, hidup baru. Keluarga stabil, tapi Rani sendirian. Ia kembali ke Bali, relaksi. Di Pantai Kuta, ia bertemu wanita baru, Maya, seorang aktivis LGBT. Maya, 30 tahun, penuh semangat. Ceritamu inspirasi, Rani. Hubungan mereka berkembang lambat, penuh kehati-hatian. Maya paham trauma Rani. Tapi masa lalu datang lagi. Sinta menelepon, Kak, ada wartawan yang tahu tentang surat ibu. Mereka mau publikasikan. Rani panik. Ini akan hancurkan memori ibu. Ia hubungi pengacara, tapi terlambat. Berita keluar, rahasia lesbian ibu Cheo terungkap. Ayah marah. Kenapa ini harus digali? Rani jelaskan, ini bagian dari perjuangan ayah. Tapi dampak besar.
Keluarga besar menolak mereka. Paman menelepon, kalian malu keluarga. Rani hadapi lagi. Ia adakan konferensi pers, ini bukan skandal, tapi cerita manusia. Ibu saya korban masyarakat. Respon campur. Dukungan dari progresi, tapi boikot dari konservatif. Perusahaan bertahan berkat loyalitas karyawan. Dengan Maya, Rani temukan cinta baru. Tapi tekanan membuat Maya ragu. Aku takut jadi target berikutnya. Rani paham. Kita hadapi bersama. Mereka lanjut, tapi dengan hati-hati. Di akhir tahun, Rani dapat penghargaan hak asasi. Di acara, ia bicara, perjuangan ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi mendatang. Tapi di rumah, ia baca surat ibu lagi. Apakah aku benar, ibu? Hidup Rani berubah, dari CEO tersembunyi jadi ikon. Tapi harga, kehilangan, luka, pengkhianatan. Ia bertanya pada diri, apakah semua ini benar? Kini, masyarakat Indonesia mulai berubah pelan. Lebih banyak cerita muncul. Tapi pertanyaan tetap, apakah kejujuran selalu benar, atau kadang bohong lebih baik untuk lindungi yang dicinta?